Pemirsa, ribuan kotak amal yang tersebar di toko dan minimarket di Lampung diduga menjadi media penggalangan dana bagi kelompok terorisme. Polda Lampung mulai melakukan penyelidikan serta pendataan kotak amal yang beredar. Penggalangan dana bagi kelompok jaringan radikal melalui media kotak amal diduga merupakan strategi yang digunakan untuk pembiayaan pelatihan fisik, persenjataan, serta untuk akomodasi berpergian keluar kota. Ketua Dewan Masjid Indonesia Daerah Lampung meminta pemerintah daerah memberikan regulasi bagi organisasi atau yayasan dalam melakukan penggalangan melalui kotak amal. Untuk menyelidiki hal ini, sejumlah personil Babin Kamtibmas di jajaran Polres dan Polsek Polda Lampung mendata kotak amal di minimarket, rumah makan, dan sejumlah lokasi strategis lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam menyikapi 4.000 kotak amal yang diduga digunakan sebagai sumber pendanaan kelompok radikal atau jaringan teroris. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai dugaan penggalangan dana bagi kelompok jaringan radikal melalui media kotak amal, bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra. Selamat sore, Pak Zahwani. Selamat sore, Mas Fandi. Selamat sore, Mbak Lisa. Selamat sore, Pak Zahwani. Pak. Pak Zahwani, Ya. bagaimana sistem kotak amal ini mulai dari masuk minimarket, kemudian sampai ke organisasi yang diduga adalah organisasi radikal. Kemudian berapa banyak kotak amal yang tersebar tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Ini perlu saya luruskan atau saya sampaikan kepada para pemirsa iNews bahwa informasi tentang beredarnya sekian ribu ya kotak amal, termasuk yang diduga hampir 4.000 kotak amal yang ada di wilayah Provinsi Lampung ini adalah informasi yang kami terima yang sudah dipublish oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri melalui Divisi Humas Polri. Jadi kami terus terang mendapatkan informasi itu dari hasil penyidikan yang dilakukan tim Densus 88 di mana di salah satu pelaku aksi teror tersebut itu telah didapat informasi keterangan bahwa di dalam mendanai kelompok-kelompok tersebut itu diperoleh dananya itu adalah berdasarkan dari kotak amal yang tersebar di salah satunya di wilayah kami. Nah, itu salah satunya yang jumlahnya sekian banyak. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Lampung dan jajaran itu adalah bersifat melakukan penyelidikan, kemudian melakukan pemetaan, pengidentifikasian, dan pengumpulan bahan-bahan keterangan, serta kami juga berkoordinasi dengan lintas sektoral baik dari Kementerian Agama, kemudian juga dari Kesbangpol, dan juga dari Basnas juga. Ya, dari data-data tersebut tentunya kami akan hasil penyelidikan ini akan kami teruskan kepada tim penyidik dari tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Karena yang kita dapat, ya, jadi itu yang kami dapatkan seperti itu upaya yang dilakukan melalui peran para Babin Kamtibmas bersama dari Direktur Intelkam yang mendata di semua. Ya, baik, Pak Zahwani, awal pengungkapannya seperti apa, Pak? Hingga akhirnya diketahui bahwa kotak amal yang tersebar di minimarket ini ternyata untuk mendanai terorisme, kegiatan atau kelompok terorisme, Pak? Iya, ini saya katakan tadi, ini kan data berdasarkan bahan keterangan dari salah seorang dari tersangka yang terlebih dahulu ditangkap ya oleh tim Densus 88. Ya, didapatlah informasi tersebut sehingga kami cross check dan memang kami sudah, nah ini yang kami katakan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tim Densus. Jadi salah satu kotak amal dari yang kami sebutkan tadi adalah BABA. Jadi artinya BMABA. Jadi ada salah satu kotak amal dari BMABA. Jadi Baitul Mal kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang sudah tersebar banyak dan juga dari pemeriksaan dari pemeriksaan dari tersangka juga ya ini sempat tersebar banyak sehingga ini yang perlu kita melakukan edukasi kepada warga masyarakat karena kita di dalam melakukan kotak amal ini kan bertujuan untuk beramal, jangan sampai salah sasaran. Pak Zahwani, cara anggota kelompok radikal ini meletakkan mereka turun langsung ke minimarket, kemudian menyimpan kotak amalnya, atau ada sistem lain, Pak? Kemudian apakah pemilik atau pengelola minimarketnya ada kecurigaan? Ya,
Ya, ini yang kami sekarang tuh ibaratnya menghimbau kepada para pelaku usaha dimanapun berada. Ya, setelah kami koordinasi tadi, kita berharap juga kita menghimbau kepada para pelaku usaha agar siapapun yang memasang atau menempatkan kotak-kotak amal itu di tempat usahanya itu dapat memberikan identitas diri atau setidaknya kepanitiaan itu harus jelas dari mana sehingga niat baik daripada masyarakat yang ingin beramal tidak disalahgunakan. Nah, ini yang kami lakukan sekarang ini karena kami juga berkoordinasi dengan Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia yang tentunya kotak-kotak amal ini kan kita harus bisa betul-betul clear ya. Kotak amal yang ada di masjid itu seperti apa, yang di sekitar musola seperti apa supaya kita bisa mengcover it. Nah, sekarang sudah didapat bahwa itu kebanyakan di tempat pelaku usaha atau di usaha retail yang berada di luar. Jadi sekarang kita data. Yang kita dapat informasi seperti itu supaya diedukasi kepada warga masyarakat bahwa salah satu kotak amal yang dari BMABA tadi yang kami sebutkan tadi. Itu yang menjadi Baik, terima kita. kasih. Kombes Pol Zawani Pandra telah bergabung dengan kami di iNews Sore.